Masih berbincang bersama Pak Edwin Miftahudin, beliau adalah Wakil Ketua Serikat Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia Jawa Barat. Kita kemudian masih memperbincangkan dampak dari diberhentikan sementara penerbitan visa umroh untuk warga negara Indonesia karena 13 WNI yang melakukan perjalanan umroh beberapa waktu yang lalu ke Arab Saudi terpapar COVID-19 dan ini menjadi bahan evaluasi dari pemerintah Arab Saudi. Baik, Pak Edwin, selain dari warga negara Indonesia yang terpapar COVID-19 dan terbukti positif, bagaimana dengan jamaah asal Pakistan? Apakah ada juga yang terpapar? Dari Pakistan, info yang kita dapat, mereka semuanya negatif. Jadi perjalanan umroh mereka hampir sesuai dengan itinerary yang mereka buat, gitu kan. Baik. Mereka bisa berumroh, mereka bisa ke Masjidil Haram tiap waktu sholat dan sebagainya, bahkan melanjutkan perjalanan ke Madinah. Ke Madinah mereka sebagai khalifah pertama, gitu kan, disambut dengan baik dan ya normal ke masjid seperti halnya kita umroh. Boleh dibandingkan nggak Pak Edwin kedisiplinan jamaah asal Pakistan dan juga warga negara Indonesia di sana? Sebenarnya kita juga disiplin, gitu kan. Sebenarnya hanya mungkin ada 1-2 oknum yang pada akhirnya membuat citra kita tuh nggak disiplin. Misalkan kita dari rombongan 3 itu nyaris semuanya itu ikut instruksi dari Amirul Umroh kita, Ustadz Makmun. Semuanya tinggal di kamar ya 3 hari. Ya, kita semua tinggal. Hanya mungkin karena kita berdekatan keberangkatan dengan rombongan 1 dan di rombongan kafilah 1 itu ditemukan beberapa dokumentasi mereka melakukan pelanggaran, akhirnya yang kena adalah semuanya. Seperti itu, gitu. Baik. Jadi disiplin sebenarnya. Cuman hanya ada disiplinan 1 dan 2 orang saja, tapi kemudian semua harus menanggung. Oke, ini berarti adalah Indonesia dan juga Pakistan berarti masuk ke tahap trial lah ya, pemerintah Arab Saudi membuka kembali umroh di new normal ini. Setelahnya, apakah Anda mendapatkan informasi, Pak Edwin? Artinya dari hal yang mungkin mereka lakukan sekarang, mengevaluasi dari hasil perjalanan yang sudah dilakukan oleh 2 negara ini, hasilnya seperti apa yang akan mereka kemudian lakukan, dan mengenai pemberhentian sementara penerbitan visa umroh untuk warga negara Indonesia. Apakah sudah ada informasi sampai berapa lama ini dilakukan? Oke. Pertama, untuk pemberhentian visa, saya sih dengar ada 2 versi memang, gitu kan. Versi pertama, ini adalah bentuk evaluasi lah dari Kerajaan Saudi terhadap negara-negara pengirim jamaah umroh. Keduanya sedang perbaikan sistem visa. Gitu kan. Nah, yang mana yang valid tentu harus diverifikasi kepada pihak yang berwenang. Hanya pasti memang secara faktanya sedang di off-kan dulu. Pak Edwin, ada konsekuensi tidak yang ditimbulkan dari evaluasi ini? Artinya seperti yang Anda tadi sampaikan bahwa ya bisa disimpulkan ada ketidakdisiplinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan ini berdampak kepada seluruh warga negara Indonesia yang melakukan ibadah umroh ke sana dan harus dikarantina. Tapi teman-teman ataupun mungkin jamaah dari Pakistan melakukan hal yang disiplin. Artinya mungkin atau tidak untuk berikutnya Pakistan dibuka boleh untuk melakukan perjalanan umroh ke sana, tapi WNI nggak boleh dulu. Karena ini adalah konsekuensi dari ketidakdisiplinan yang dilakukan. Wah, kalau itu muasasah yang lebih paham lah. Tapi yang pasti gini, sebenarnya ketika kita masuk ke negara Saudi, kita disiapkan satu form, gitu kan, pernyataan bahwa kita memang sanggup mentaati peraturan new normalnya Saudi. Baik. Jadi misalkan ketika kita melanggar, pelanggarannya berat, itu sanksinya bisa sampai 500.000 real. Dan di situ kita tanda tangan di situ. Baik. Tidak pakai masker itu sekitar 1.000 real. Hanya mungkin penegakan hukum atas apa yang ditulis masih ditoleransi karena ini mungkin umroh perdana. Tapi ketika kita isi form, sebenarnya di poin-poinnya salah satunya adalah ketika kita melanggar ketentuan protokol kesehatan Saudi, ada sanksi-sanksi tertentu dari mulai 1.000 real sampai 500.000 real sanksi individu terhadap pelanggarnya. Baik. Ya, adanya keputusan ini tentu saja memberikan dampak kepada bisnis ataupun usaha dari agen perjalanan haji dan juga umroh di Indonesia, Pak Edwin.
Nah, melihat ini seperti apa tanggapan dari teman-teman? Ya, kita pastilah menyayangkan terhadap oknum yang tidak melakukan disiplin protokoler. Keduanya kita memang harus mulai berhitunglah resiko-resikonya. 72 jam untuk keberangkatan, ada potensi untuk negatif, juga ada potensi untuk positif. Di situ kita harus kalkulasi resiko. Di pesawat juga sama, nyampe ke Mekah juga sama. Nah, terkait sebagai travel, tentu kita menunggu apakah peraturannya akan berubah atau memang ada peraturan lain yang menyusul. Kementerian Agama sudah rilis gitu kan peraturan tentang umroh new normal, kita ikutin tersebut. Asosiasi juga sama, sudah memberikan beberapa acuan penyelenggaraan umroh secara new normal. Kita juga akan ikuti tersebut. Insya Allah sih mudah-mudahan tidak hanya Pakistan yang dibuka, tapi juga Indonesia dibuka. Mudah-mudahan bisa dipahami, karena rasionya kita yang berangkat hampir 300 jamaah. Oknum yang pelakunya di bawah 5 orang, yang positif juga 13. Baik. Jadi kecil dibanding Pakistan yang jumlahnya di bawah 50. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pertimbangan bagi Kerajaan Saudi untuk membuka lagi umroh bagi Indonesia. Dan ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat-sangat berharga dalam berjalannya ibadah umroh di new normal ini, dan yang paling penting adalah terus melakukan sosialisasi terhadap protokol kesehatan terhadap calon jamaah umroh yang akan berangkat ke Arab Saudi. Pak Edwin, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga memberikan penjelasan yang lengkap sehingga kemudian saya mendapatkan gambaran mengenai kronologi pelaksanaan umroh di new normal di kloter pertama dan juga kedua. Terima kasih, sukses selalu, sehat selalu Pak Edwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali dengan perbincangan menarik lainnya.